Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Nak, alangkah baiknya sebagai umat beragama, kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan. Cynthia Purba, tolong pimpin banyak, Nak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Ibu akan periksa dulu ya hadiran kita semuanya. Kalau Ibu panggil namanya, Nak, disahut ibunya ya, Nak. Romaito. Ada ya Romaito? Ya, bagus. Ade. Bu. Hadir. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kehadirannya ya. Ibu berharap kita tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Mari kita doakan supaya pandemi virus corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka. Ya, apapun yang terjadi yang kita alami ini sekarang, tetaplah semangat supaya kita dapat meraih cita-cita. Ya, Nak? Baik, Bu. Pada pertemuan yang lalu, Nak, kita sudah mempelajari tentang cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi dan bagaimana ciri-ciri dari cerita fantasi tersebut. Nah, pertanyaan Ibu, siapa yang masih mengingat apa yang dimaksud dengan cerita fantasi tersebut? Coba siapa Saya, dulu? Bu. Siapa Saya, itu? Bu. Oh iya, si Tota ya. Tota, silakan. Cerita fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah imajinasi dan atau hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Ada lagi yang lain yang bisa menyebutkan apa itu cerita fantasi? Silakan Ruben. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinasi atau rekayasa. Iya, bagus. Cerita fantasi itu adalah cerita yang bersifat rekayasa atau imajinasi yang tidak benar-benar terjadi. Ya, bagus. Iya, bagus. Nah, pertanyaan Ibu yang berikutnya. Bagaimana ciri-ciri dari cerita fantasi itu, Nah? Romaito, silakan. 1. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. 2. Menggunakan berbagai latar. 3. Menggunakan bahasa variasi. Berikan dulu Nak tepuk tangan untuk teman-teman kita ini. Tepuk tangan. Iya, kompetensi dasar kita hari ini, Nak. Ya, bisa kamu lihat di slide yang Ibu share ini ya, Nak ya. Yaitu KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca atau didengar, dan KD 4.3 menceritakan kembali cerita fantasi yang didengar dan dibaca baik secara tulis ataupun secara lisan. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini, Nak? Ya, bisa juga kamu lihat, Nak, di slide yang Ibu share ya. Tujuan dari pembelajaran kita ini, Nak, kamu dapat menemukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, kemudian mampu menelaah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, serta mampu menceritakan kembali cerita fantasi yang kamu baca ataupun yang kamu dengar. Ibu bagi di sini berkelompok ya, Nak ya, terdiri dari 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemarin bahan ajarnya sudah Ibu kirim di Google Classroom kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah dipelajari, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Akan Ibu jelaskan sedikit dulu tentang materinya ya. Bisa dilihat, Nak? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu menelaah unsur intrinsik cerita. Kalau dikatakan unsur intrinsik, Nak, berarti yang membangun dari dalam cerita. Amanah, tema, latar, tokoh, alur, dan sudut pandang. Nah, unsur inilah nantinya yang akan kita temukan dalam tayangan video yang akan kita tonton. Kita akan mengamati tayangan video. Tolong diperhatikan ya, Nak ya. Nak, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Sang ibu mempunyai... Nak, ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapaku. Kali ini
Oh Tuhan, aku Akhirnya, seluruh tubuh sang batu terus mengalir air mata sang anak. Dari tayangan yang Ibu putar tadi, apa pembelajaran yang bisa kamu petik? Silakan Safna. Kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita. Yang lain? Ya, silakan Iren. Kita tidak boleh malu dengan keadaan orang tua kita. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Si Ruben? Kita tidak boleh mencontoh anak gadis tersebut. Yang dikatakan temanmu tadi, nak, dalam unsur cerita, itu disebut dengan apa itu? Pesan atau amanat. Iya, bagus. Disebut dengan pesan atau amanat. Ada lagi yang bertanya dari tayangan itu tadi? Saya, Bu. Si Tota. Bu, apakah judul cerita sama dengan tema, Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus si Tota ini. Siapa yang bisa menanggapi pertanyaan dari si Tota itu? Menurut saya tema dengan judul tidak sama. Tema adalah dasar cerita, sedangkan judul adalah kepala cerita yang dibuat setelah cerita selesai. Iya, bagus. Ya, sudah bisa dipahami ya, nak ya. Sudah, Bu. Bersama dengan kelompokmu, kamu gali informasi sebanyak mungkin dari bahan ajar. Silakan berdiskusi di chat room ini. Ibu akan memantau. Bisa Ibu lihat dari sini ya, nak ya. Siapa-siapa saja yang tidak aktif dalam diskusi. Bagaimana? Ada kendala di kelompok 1? Momento, ada kendala ya, nak? Tidak, Bu. Oke, kelompok 2, Cynthia. Ada kendalanya, nak? Tidak ada, Bu. Oke, ya, si Ade juga udah muncul, Ibu lihat ini di diskusi. Ade Simatupang. Bagaimana anak-anak? Udah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menyajikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Unsur intrinsik cerita fantasi, indeks pada cerita. Tema, cerita batu menangis di atas mengambil tema tentang anak durhaka pada orang tuanya, khususnya ibu. Yang kedua, amanat. Dari cerita di atas, pesan moral yang dapat kita simpulkan adalah bahwa sebagai anak, kita tak boleh berbuat buruk atau memancing kemarahan orang tua, terutama ibu. 4. Latar. Latar tempat. Di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman penduduk. Di pasar. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Cerita ini memiliki alur cerita yang maju, di mana ditunjukkan dengan kejadian yang runtut dari awal hingga akhir. Sekian hasil diskusi kami. Kami persilahkan kelompok lain untuk mengomentari hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada unsur tokoh kelompok 1 tidak membuktikan dengan teks yang ada pada cerita, alangkah baiknya kalau disertai dengan bukti teks tentang mendukung. Kami minta maaf atas ketidaksetujuan kami. Terima kasih atas sarannya. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dari hasil presentasi kami. Berikan dulu nak tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu persilahkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur intrinsik cerita fantasi. 1. Tema. Tema cerita tersebut adalah tentang seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, terutama kepada ibunya. 2. Amanat. Pesan moral dari cerita batu menangis adalah hormati kedua orang tua kamu, terutama ibu yang sudah melahirkan kamu. Membuat ibumu bersedih atas tingkah laku yang tidak baik. 5. Alur. Cerita ini memiliki alur cerita yang maju, karena ditunjukkan dengan kejadian yang runtut dari awal hingga akhir dengan penjelasan waktu yang berjalan maju. 6. Sudut pandang orang ketiga. Sekian hasil diskusi kami berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Menurut kelompok kami cerita batu menangis dengan benar serta membuktikan dengan teks yang mendukung. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menutup hasil presentasi kami. Terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2, nak. Berikan tepuk tangan. Ibu mau kamu menuliskan apa yang kamu peroleh hari ini, nak. Silahkan dibuat catatannya, nak.
Siapa yang bersedia membacakan hasil catatanmu yang kamu peroleh pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Sebuah cerita yang baik dan menarik itu harus dibangun oleh unsur-unsur intrinsik seperti tokoh, amanat, alur, tema, sudut pandang, dan latar. Ada lagi yang lain bacakan, Iren? Dalam sebuah cerita fantasi terdiri dari beberapa unsur-unsur intriksi, yaitu 1. Tema, dasar cerita atau gagasan cerita. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Alur atau jalan cerita. 4. Latar. Apakah pembelajaran hari ini sudah bisa kamu pahami? Sudah, Bu. Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya. Dalam sebuah cerita fantasi, ya, terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tapi yang kita pelajari untuk saat ini, Nak, yaitu unsur intrinsik. Sebuah cerita fantasi yang baik dan benar, di dalamnya terdapat unsur-unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, ya, dasar sebuah cerita. Yang kedua adalah amanat, pesan atau nasihat yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Kemudian yang berikutnya adalah alur. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Posisi pengarang dalam sebuah cerita. Kita akan evaluasi. Ya, Ibu bagikan linknya di grup. Silahkan diklik link yang Ibu bagikan ke WA, ke grup WA kita. Ketika Ibu mulai, semuanya harus memulai. Waktu kuisnya, Nak, 5 menit. Ibu mulai dari Oke, waktunya selesai ya. Bisa dilihat nilainya langsung, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, pemenang kuis hari ini adalah Ade Simatupang dengan nilai 90. Tepuk tangan dulu untuk Ade. Iya. Nah, Ibu juga akan memberikan penilaian untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang tampil tadi. Ya. Penampilan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus. Tapi yang lebih bagus itu adalah kelompok 2. Iya. Kenapa kelompok 2? Karena kelompok 2 membuktikannya disertai dengan bukti Di dalam cerita. Pada teks. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kita berikan juga tepuk tangan untuk kelompok 1. Tugasnya di rumah sudah ada bagikan di Google Classroom, karena Bu. bisa dicek ya, penugasan tugas keterampilan. Sudah bisa dilihat ini, Nak? Ya, kelompok 1. Nanti kamu cek di tugas kelas. Tugas keterampilan 1. Ya. Nanti tugasnya ini, Nak, dikumpulkan pada hari Selasa. Paham? Paham, Bu. Materi kita untuk pertemuan minggu depan, ya, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Apa yang kamu pelajari hari ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kamu nanti nak menonton sinetron atau tayangan cerita fantasi di televisi atau YouTube, harus ada pembelajaran yang bisa kamu petik dari cerita tersebut dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan kita. Paham? Paham, Bu. Iya. Ibu mau kegiatan kita ini, Nak, ditutup dengan doa. Silakan ditutup dengan doa, Nak. Silakan, Iren. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapak. Amin. Ibu berharap, ya, apa yang kita pelajari tetap dipelajari, Nak. Jangan dilupakan ya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita ini. Tetap semangat, walaupun dalam keadaan masih pandemi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan, supaya kita terhindar dari virus Corona. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih anak-anak Ibu. Sama-sama, Bu.